Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang sedekah adalah penyuci jiwa dan harta, ya. Sedekah adalah penyuci jiwa dan harta. Nah, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, sedekah melatih diri untuk peduli dan sensitif terhadap lingkungan sekitar, ya. Dengan bersedekah kita melatih jiwa untuk berbagi kepada orang yang secara ekonomi di bawah kita, ya. Bersedekah berarti membiasakan diri sadar terhadap kehidupan sosial. Orang yang rajin bersedekah, karakter dan kejiwaannya akan terlatih untuk selalu peduli terhadap fakir, miskin, anak terlantar, dan orang papa. Ketika bersedekah, kita menyadari bahwa ada hak orang lain dalam harta kita, ya. Limpahan rezeki yang diberikan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dengan kata lain, ketika rajin bersedekah, kejiwaan kita telah terasah untuk selalu membersihkan harta, ya. Sebagaimana diketahui bahwa kita wajib mengeluarkan zakat agar harta kita itu bersih, ya. Dalam sebuah ayat, ya, dijelaskan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah, ya. Yaitu surah At-Taubah itu urutan surah ke nomor 9, ya. Dari 103 sampai 104. Yang artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itulah, ya. Jadi zakat itu adalah membersihkan atau mensucikan mereka dari jiwa kita, ya, supaya kita mau mendermakan harta kita, ya. Jangan pelit-pelit, ya, sahabatku semuanya, karena harta yang kita raih itu ada hak orang lain yang kita harus amanah mengeluarkan sebagian dari penghasilan kita untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, tentunya. Itu Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah itu Maha Penyayang, ya, sahabatku semuanya. Nah, selanjutnya, ya, sahabatku semuanya, untuk membersihkan harta kita harus membelanjakannya untuk mereka yang membutuhkan, ya. Sebab dalam harta yang kita kumpulkan ada hak anak yatim, orang fakir, orang miskin, dan hak musafir yang harus kita penuhi hidupnya, yaitu hidup penuh dinamika, sehingga menjadi kewajiban bagi orang-orang kaya untuk menafkahkan hartanya agar bersih, ya. Selanjutnya, kita hidup di dunia untuk mencari kemenangan di dunia dan akhirat, ya, tentunya. Dan untuk mendapatkannya kita harus mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, beliau bersabda, kerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok, ya. Jadi kita harus mau bekerja keras untuk memenuhi kehidupan, untuk mencari nafkah untuk keluarga, dan ketika kita punya penghasilan kita bisa mengeluarkan zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam, ya. Nah, itu, ya, sahabatku semuanya. Yuk kita lanjutkan lagi, ya. Sabda Rasulullah SAW tersebut bertujuan untuk membentuk kita menjadi insan yang sosialis, sensitif terhadap sesama,
dan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Kita harus sadar bahwa dalam harta dan kekayaan kita adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membersihkannya dengan cara bersedekah atau zakat. Ketika kita sadar bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain, maka jangan sayang untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan ya sebagai berikut. Katakanlah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya ya. Itu di surah Saba. Surah Saba ini adalah surah ke-34, ada di ayat 39 ya. Jadi ketika kita berbuat baik ya, dimanapun kepada siapapun, Allah yang akan menggantikannya ya. Jadi jangan takut, berbuat baiklah, insya Allah ketika kita berbuat baik, Allah juga akan membantu kita ya sahabatku semuanya. Nah, ayat ini menjadi pemantik kesadaran dalam melatih sensitivitas kita terhadap lingkungan sosial ya. Di tengah zaman yang individualistis semacam ini, ketika orang sudah tidak mengenal tetangganya dan di tengah suasana orang yang mulai memamerkan hedonisme dan harta, kita perlu untuk membangkitkan solidaritas umat Islam ya. Setidaknya dimulai dari diri sendiri. Sedekah sangat banyak memberikan manfaat ya. Orang yang rajin bersedekah, hartanya akan berkah dan jiwa raga akan sehat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, bagi kalian semuanya yang lagi diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk bersedekahlah, karena sedekah bisa menjadi obat. Sedekah bisa membuat orang menjadi sehat. Sedekah bisa tolak balai. Sedekah bisa menyehatkan. Sedekah bisa menyuburkan harta kita juga. Sedekah bisa mengayakan juga. Sedekah bisa mensucikan jiwa kita. Yuk perbanyaklah sedekah ya sahabatku semuanya. Jika kalian sakit, sedekahlah. Insya Allah dengan sedekah Allah akan memberikan kesembuhan, insya Allah dengan izin Allah ya. Nah selanjutnya penyakit yang dimaksud dalam hadis ini sangat beragam. Bisa penyakit fisik ya, bisa juga psikologis, penyakit psikis, bisa berupa kanker, demam berdarah dan lain sebagainya ya. Jadi fisik itu. Dan sedangkan sakit psikologis dapat berupa kikir, pamer, ria, sombong dan lain sebagainya. Itu penyakit hati ya sahabatku. Jadi dohir dan batin, insya Allah ketika kita rajin melakukan sedekah, disehatkan lahirnya, disehatkan batinnya. Nah seperti itu ya sahabatku semuanya. Ada sebuah kisah ini inspiratif ya sahabatku semuanya, yang bisa kita jadikan pedoman dalam beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang berkaitan dengan sedekah ya. Dikisahkan ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu tentang luka bernanah di lutut yang dideritanya selama 7 tahun. Ya, lama sekali ya sahabatku. Para dokter telah angkat tangan dan menyerah dalam mengobatinya ya. Sudah tidak sanggup lagi, kata para dokter. Kemudian Ibnu Mubarak menyuruh orang tersebut menggali sumur di tempat orang yang membutuhkan air. Ia berkata, saya berharap ada mata air yang mengalir dari sumur tersebut sehingga darah tidak keluar lagi dari tubuhmu. Kisah yang sama juga menimpa Abu Abdul Hakim, penyusun kitab Al-Mustadrak. Di wajahnya pernah muncul luka-luka ya, luka-luka dan tidak kunjung sembuh hingga kurang lebih 1 tahun.
Kemudian ia meminta doa kepada ahli kebaikan dan mereka pun banyak berdoa memohon kesembuhan ya. Setelah itu ia bersedekah kepada kaum muslim, yakni dengan menyediakan air minum umum di depan rumahnya sehingga orang-orang bisa minum sepuasnya. Belum genap 1 pekan sejak dibangunnya sumur tersebut, tanda-tanda kesembuhan mulai terlihat ya. Luka-luka di wajahnya mulai menghilang dan wajahnya kembali putih, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Nah itu ya sahabatku semuanya, hikmah dari kita mau bersedekah bisa menyembuhkan ya. Yang tadinya para dokter sudah angkat tangan, tetapi orang ini bersedekah dengan air ya, boleh siapa saja yang mau minum boleh gitu ya. Dan Allah menyembuhkan ya penyakitnya. Kisah ini menjadi contoh bahwa sedekah dapat menyembuhkan penyakit ya, lahir maupun batin. Ketika bersedekah berarti kita telah melawan sifat kikir tersebut. Kalau kita istiqomah dalam bersedekah berarti kita beruntung karena mampu melawan penyakit kikir yang bersemayam di dalam hati ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang dapat melawan kekikirannya, maka ia termasuk orang yang mendapat keberuntungan. Allah berfirman di surah Al-Hasr ya. Al-Hasr ini urutan dari Al-Quran adalah surah ke-59. Ayatnya ayat 9 ya sahabatku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor ya, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan ya. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kikir itu adalah penyakit ya sahabatku semuanya, yaitu penyakit hati. Nah, kita harus belajar tidak boleh kikir, kita harus mau berbuat baik, kita harus mau menolong orang lain, kita harus mau berbagi ya, karena makin kita sering berbagi, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik ya sahabatku semuanya. Nah, kewajiban kita untuk berbagi dengan kaum fakir dan miskin tidak lain adalah untuk menyelamatkan harta dan jiwa kita. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan sedekah agar kita menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan suci lahir serta batin ya, sehingga mampu memperoleh kemenangan dunia dan akhirat ya. Itu ya sahabatku semuanya. Itulah hikmah dari kita selalu bersedekah, karena sedekah adalah penyuci jiwa dan harta. Yuk kita bersedekah ya sahabatku semuanya, karena sedekah akan mensucikan jiwa kita dan harta kita. Dan sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit, sedekah bisa membuka pintu rezeki, sedekah bisa mengatasi masalah ya. Dan sedekah bisa tolak balai juga ya sahabatku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabatku dimanapun kalian berada yang mendengar dan menyaksikan channel ini, mudah-mudahan ya sahabatku semuanya di sana selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Share ya sahabat-sahabatku semuanya jika ilmu ini bermanfaat, karena kita men-share ilmu kepada orang lain mau mengamalkannya, kita juga insya Allah akan beri pahala. Karena ada 3 perkara saja yang akan ketika anak Adam itu sudah meninggalkan dunia ini, hanya 3 yang akan masih mengalir pahalanya ke alam barzah. Yang pertama adalah sedekah jariyah ya.
berupa kita membangun masjid atau jalan atau sumur, apapun fasilitas yang terus orang lain mengerjakan pekerjaan tersebut ya di tempat tersebut atau manfaatnya banyak gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita memberikan ilmu itu manfaat dan diamalkan, itulah pahalanya akan terus mengalir ke alam barzah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, itu terus mengalir pahalanya ke alam barzah ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya tentang sedekah bisa menyucikan jiwa dan harta kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mau melaksanakan ilmu ini. Insya Allah ketika kita mau bertakwa dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki yang berlimpah ya, rizki yang banyak, halal serta berkah untuk kita bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sahabatku semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and komennya ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.